Lepaskan aku. Minuman yang belum habis kemarin malam ini, kita habiskan. Malam ini asal kamu bisa membuatku senang siapa tahu. Aku bisa membuatmu sedikit lebih nyaman. Xiao Yang. Kamu melukaiku hari ini. Hati-hati Fuyan Cheng akan membuatmu menderita lebih dari mati. Tidak takut kehilangan apapun. Fuyan Cheng sudah kejam memutus jalan mundur keluarga Xiao. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan padaku, jika aku menyentuh istrinya hari ini. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Bisa bertarung. Terima kasih untuk hari ini. Kalau bukan karena kalian datang tepat waktu, sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi. Xiao Yang tidak berhasil hari ini pasti akan mengganggumu lagi. Sheng Mian, bagaimana kalau kamu tinggal di tempatku? Wen Zhao, kamu kenapa badan tidak enak? Ya agak tidak enak, dadaku sesak. Susah bernapas. Kamu kenapa lagi? Kepalaku terkena pukulan hari ini mulai sakit lagi. Apa ada efek samping? Sekarang dadaku sesak, sulit bernapas. Tidak bisa bernapas, susah bernapas. Sekarang hatiku sakit, dadaku sangat sakit. Tanganku tidak bisa digerakkan, apa patah. Kaki kenapa tidak ada rasa? Aku apa aku? Lumpuh apa aku akan lumpuh sebagian? Kalian berdua sudah keluar, tidak ada masalah. Hanya luka-luka ringan, oleskan obat saja. Itu Sheng Mian. Hari sudah malam. Baik. Ayo pergi. Hati-hati. Terima kasih hari ini mengantarku pulang, hari sudah malam. Kamu juga cepat pulang. Baik, aku akan melihatmu masuk. Baik. Selamat datang pulang. Bagaimana kamu masuk? Kita sudah suami istri yang sah. Tentu saja aku masuk dengan cara yang sah. Jangan pedulikan bagaimana aku masuk, kamu belum makan semalaman, coba rasakan. Ini semua kamu yang buat. Coba rasakan. Tangan kenapa? Tidak apa-apa, tidak sengaja terpotong saat memasak untukmu. Sampai segitunya. Jika aku tidak salah ingat ini, harusnya rebung kering dari MAKJ lalu ini adalah ayam rebus dari Wang Tiange. Dari Taiji adalah daging rebus. Dan yang ini sepertinya aku juga pernah makan. Tanyakan mana yang dibuat oleh Tuan Fu. Sheng Mian. Aku hanya ingin kamu pulang dan bisa makan masakan panas-panas. Jadi aku memesan hidangan andalan dari setiap restoran favoritmu. Hidangan unggulan mereka.
Lalu kenapa dengan tanganmu? Aku memang sudah memasak untukmu. Kemudian memotong sedikit buah sekarang buahnya masih di lemari es. Lalu bagaimana dengan lukanya? Aku kan lelaki dewasa cedera kecil cepat sembuh. Berikan padaku Apa? kunci cadangan rumahku. Bagaimana kalau aku tidak memberikannya? Kalau begitu aku pindah saja. Jangan berlebihan, dokter bilang kamu baik-baik saja. Dokter juga bisa salah diagnosis. Lagi pula ada banyak tes yang belum aku lakukan. Siapa tahu ada masalah lain. Sekarang dadaku sakit, jantungku sakit. Sulit bernapas juga. Jantung terasa tidak nyaman. Itu karena kamu mikir terlalu banyak sampai kecapean. Aktingmu juga tidak meyakinkan. Kamu latihan lagi aja di rumah, dokter udah bilang kamu gak apa-apa. Hanya luka ringan, jangan anggap aku bodoh. Bukankah aku sudah bilang? Banyak tes yang belum aku jalani. Sejak dulu mana ada pria yang akan mengatakan semua kekurangannya di depan rival cintanya? Pria hanya akan menurunkan topeng mereka di depan wanita yang mereka cintai. Baiklah, aku akan telepon Kitchen. Suruh dia membawamu ke rumah sakit untuk tes kesehatan menyeluruh. Tidak usah, aku mau istirahat sebentar di kamarmu saja. Fuyancheng, kemari kamu. Fuyancheng, apa yang kamu lakukan di kamarku? Shengmian, kasurmu sangat nyaman. Aku merasa tubuhku sudah tidak sakit lagi. Kamu bangun, jangan pura-pura sakit. Bangun kamu. Siapa bilang aku pura-pura sakit? Sakit rindu juga tetap sakit. Aromamu adalah obat mujarab bagiku. Jika harum hirup saja lebih banyak. Aku sudah memberitahu semua klien dari dalam dan luar negeri. Mereka semua bersedia menandatangani kontrak, dengan kita kinerja pasti tidak ada masalah. Ada apa? Ayah selalu punya keinginan, yaitu mengembangkan bahan ramah lingkungan yang nyaman dan tahan air untuk anak-anak. Tapi keinginan ini belum terwujud. Wenzhao, bisakah kita? Tugas kita saat ini adalah sekarang bukan waktunya untuk mengalokasikan energi dan keuangan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan. Mengerti. Shengmian, tenang saja. Aku akan segera membantumu menyelesaikan kinerja. Sedangkan untuk hal lainnya, kita selesaikan perlahan-lahan. Baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Mian, kamu bertengkar dengan Yan Cheng. Beberapa hari lalu dia pulang mengambil paspor dan langsung pergi. Aku tanya mau kemana. Dia tidak mau bilang. Aku minta maskapai penerbangan untuk mengecek. Dia terbang kemana-mana. Apa ada sesuatu yang terjadi? Beberapa hari lalu kita video call masih baik-baik saja. Kakek, jangan khawatir. Kita baik-baik saja. Dia mungkin ada urusan mendadak yang harus diselesaikan. Begitu ya, kalau kalian baik-baik saja. Baik. Aku tidak tahu Fuyancheng sedang apa belakangan ini. Mengapa aku memikirkannya? Bukan itu yang selalu aku inginkan untuk memutuskan hubungan dengannya. Sekarang akhirnya terwujud. Aku seharusnya senang. Perusahaan Michelle telah mengembangkan bahan baru yang ramah lingkungan, tahan air dan nyaman. Bahan 3 dalam 1. Dan telah mematenkannya.
Apakah kamu merindukanku? Kamu. Apa itu yang kamu inginkan? Bagaimana kamu tahu aku menginginkan bahan ini? Selama aku ingin tahu tidak ada yang tidak aku ketahui. Untuk bahan ini aku sudah banyak menderita. Lihatlah. Kamu belum bilang apakah kamu merindukanku. Merindukan. Sampai lupa siapa kamu. Sepertinya sudah waktunya untuk mengingat kembali membuatmu mengingat semua ini. Aku hampir tidak bisa bernapas. Pas banget buat ngejalanin CPR. Jangan main-main, besok aku ada meeting penting. Aku harus buru-buru. Meskipun Sheng cuma menjabat selama setengah bulan. Percaya deh, di bawah kepemimpinan Sheng, Sheng Corp bakal mencapai puncak baru. Jadi tolong Sheng jelaskan, kenapa pesanan kita over tapi bunga tahunannya malah turun drastis? Aku pakai sebagian dana buat beli bahan paten dari perusahaan Michelle buat mewujudkan keinginan ayah. Beli paten, kamu tahu berapa mahal satu paten? Ini bukan cuma perusahaanmu. Jangan main-main dengan kepentingan para pemegang saham. Perjanjian 1 bulan belum berakhir. Sheng Corp masih di bawah kendali Sheng Mian. Menurutku masa percobaan Sheng Mian bisa aja diakhiri lebih cepat. Siapa yang berani? Paten dari perusahaan Michelle udah aku beli semua. Dan aku akan transfer ke Sheng Corp tanpa syarat. Sheng Mian. Tenang aja, lakuin apa yang kamu mau, aku ada di belakangmu. Kenapa kemarin malam kamu nggak bilang kamu beli paten yang dikembangkan Michelle? Siapa yang suruh kamu nggak jujur kemarin malam? Jujur apa? Aku tanya pas aku nggak ada, kamu kangen nggak? Nggak. Beneran nggak? Kalau bilang nggak berarti iya. Kamu terbang separuh bumi cuma buat beli paten ini. Peduli banget sama aku sampai tahu jadwal aku. Siapa yang peduli? Kakek yang kasih tahu. Tapi emang bikin aku capek banget. Setelah Pak Mi meninggal, paten jatuh ke tangan anak keduanya. Anak keduanya itu. Aku kejar dari New York sampai London, nemenin dia kasih makan merpati. Gak naik kuda ya balapan mobil. Gak skydiving ya clubbing. Satu putaran ini bikin aku capek banget. Pas naik kuda sama dia, tangan aku sampai cedera. Cedera parah nggak? Parah atau nggak tergantung kamu nanganinnya gimana. Kalau kamu kasih ciuman bisa bikin sakitnya hilang. Kalau kamu temenin aku semalam, langsung sembuh. Kamu tuh sering banget cedera kecil-kecilan. Kayaknya badan kamu lemah, cocoknya istirahat aja. Kamu berani bilang aku lemah? Aku akan buktikan padamu sekarang. Nak jahat, kamu pergi tanpa bilang.
Tidak pamitan sama sekali. Apa kamu masih menganggap aku kakekmu? Sheng, setelah pulang kerja malam ini, maukah kamu menemani aku menjenguk kakek? Tentu saja. Kakek aku dan Mian Mian datang menjengukmu. Kamu tertawa apa sih sampai senang sekali? Kalian datang tepat waktu. Wen Zhao ini sedang bercerita padaku tentang kisah lucu Mian Mian saat kuliah. Sedang bercerita tentang kencan pertama mereka di ruang escape. Dan hasilnya, Mian Mian kakinya tersangkut di pagar. Wen Yao menginjak-injak sekelompok hantu kecil, menyelamatkan sang putri. Aku sudah lupa kakek. Masih ada lagi? Aku ingin dengar lebih banyak tentang masa lalu istriku. Ada. Masa muda memang bisa mengalahkan waktu yang panjang. Momen-momen yang hanya milikku dan dia. Tidak ada yang bisa menggantikan Kan Sheng Mian. Omong-omong Sheng Mian malam ini, beberapa teman ingin kumpul-kumpul. Kamu mau ikut? Malam ini istriku tidak akan kemana-mana. Dia bukan milikmu. Kamu tidak berhak membatasi kebebasannya. Hari ini aku datang untuk menemani kakek, aku tidak akan ikut. Kakek mereka terlalu berisik. Aku ajak kamu jalan-jalan di halaman. Baiklah. Ayo. Malam ini istriku tidak akan kemana-mana. Kakek, sebenarnya aku punya satu pertanyaan untukmu. Saat kamu datang ke rumah kami untuk membicarakan pernikahan, Bibi Su sangat merekomendasikan Sheng Weiyuan. Tapi kenapa kamu malah memilih aku? Anakku manusia. Itu semua tentang takdir. Saat kamu menyelamatkanku, tanpa memikirkan diri sendiri, takdirmu dengan keluarga Fu sudah tertanam. Hanya kamu tidak ada yang lain. Itu hanya hal kecil. Kakek memang ahli melihat hal besar dari hal kecil. Kamu tidak menyadarinya, Yan Cheng. Karena kamu aku jadi lebih sering tersenyum. Juga lebih manusiawi. Kakek, kamu tahu Wen Zhao adalah cinta pertama Sheng Mian. Kamu masih memanggilnya siapa cucu kandungmu sebenarnya? Hanya karena Wen Zhao kamu takut. Apakah hubunganmu dengan Mian Mian begitu rapuh? Tidak juga, bagaimanapun Sheng Mian sekarang hanya melihatku. Cucu cicitku di masa depan akan seperti apa rupanya? Malam ini aku akan berusaha keras, kakek. Baik. Kamu benar-benar hebat. Zhao Ge, semua orang datang ke pesta karena kamu. Tapi sudah lama menunggu kalian berdua tidak muncul. Semua orang sibuk, mari kita bubar dulu. Sebenarnya kamu harus mengerti, kita semua tidak bisa kembali. Kamu pikir siapa Sheng Mian? Siang hari Fuyan Cheng mencuri perhatian. Sangat menyentuh saat ini. Dia mungkin sedang berbaring di pelukan Fuyan Cheng, berpelukan dan tidur. Kamu khusus kembali dari luar negeri, hanya untuk bersembunyi di sini minum sendirian. Urusanku tidak perlu kamu campuri, pergilah. Tahukah kamu? Sejak aku melihatmu di kantor, aku tahu kita adalah orang yang sama. Sama-sama tidak bisa melupakan masa lalu. Jika aku bilang, biarkan kamu dan Sheng Mian kembali bersama, apakah kamu mau bekerja sama denganku? Ini hasil latihanmu setengah hari. Lukisan latte yang tidak sempurna ini tepatnya mewakili diriku. Seperti Hawa yang terbuat dari tulang rusuk Adam, bagian yang hilang dari tubuhku. Akan kucari dari dirimu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa jodoh? Kenapa setelah keluar negeri jadi begitu berminyak? Sejijik itu aku khusus belajar dari orang asing.
Lebih dari itu tapi. Aku tidak ingin minum kopi, aku ingin minum air soda yang segar. Segera datang. Shengmian, ada bahan baru yang datang, mari kita periksa bersama. Baik. Kamu tidak pergi. Kamu pergi saja, aku akan menunggu di sini sampai kamu kembali. Ada apa? Aku datang ambil dokumen. Panas banget. Sebentar lagi nggak bakal panas lagi. Tunggu aja kabar perceraian Shengmian tersebar. Sheng Group bakal jadi milikku. Kemarin tiba-tiba pusing. Shengmian sama Yan Cheng gimana? Kalau kabar ini tersebar nanti, pengaruhnya ke perusahaan kita bakal besar. Kayaknya, cuma aku yang cocok jadi CEO. Menurutku belum tentu. Sebentar kamu alihkan perhatian Shengmian, aku mau kasih obat ke Fuyan Cheng. Pas efek obatnya muncul, kamu foto aja kita lagi mesra. Maksudmu apa sih Wen Zhao? Maksudku udah jelaskan? Oh iya, di kameraku nggak cuma ada foto kalian, tapi juga rekaman kamu kasih obat ke Fuyan Cheng. Kayaknya selalu ada orang yang berusaha mati-matian ngerusak pernikahan kita. Sayangnya, mereka nggak bakal berhasil. Aku udah transfer semua hartaku, tanpa syarat ke Shengmian. Apapun yang terjadi dengan pernikahan kita nanti, Shengmian pasti bisa jaga Sheng Group. Kalau aku udah ngeyakinin sesuatu, aku nggak bakal lepasin. Kalau orang lain, jangan harap bisa ambil untung dariku. Fuyan Cheng, kamu gila ya? Nyawaku aja aku kasih ke kamu, apalagi harta benda ini. Besok aku bakumum ke media semua ini. Dasar pengecut, pantas aja orang lain selalu ngalahin kamu. Kamu nggak bakal bisa bangkit seumur hidup. Terima kasih. Dari hari ini, jalan mana yang mau kamu tempuh? Kamu pikir-pikir dulu. Boleh juga aktingmu hampir ngalahin aku. Jelas-jelas lebih bagus dari kamu. Aktingku lebih jelek dari dia? Sheng Weiyuan nawarin kerja sama sama aku. Syaratnya apa? Dia bantu aku ambil alih Sheng Group aku, bantu dia dapetin Shengmian. Terus kenapa kamu kasih tahu aku semua ini? Dapetin Shengmian kan udah lama kamu pengen? Aku emang suka sama Shengmian, tapi aku ingin melakukannya dengan cara yang jujur.
Tentu saja. Lancashire Wei Yuan ini tidak boleh disiapkan. Kita bisa bekerja sama memanfaatkan situasi ini. Oke, kita bekerja sama. Wen Zhao. Kalau kita tidak jatuh cinta pada Sheng Mian pada saat yang sama, kita pasti akan menjadi temannya. Jangan terlalu banyak berpikir. Wen Zhao tentang rencana kuartal berikutnya. Aku masih punya beberapa ide setelah rapat hari ini. Datanglah ke kantorku. Fu Zong ini adalah data klien yang akan diperkenalkan ke Sheng Group. Kita bicara dulu. Oke, tunggu aku malam ini. Sheng Mian, hati-hati. Fu Yancheng. Fu Zong, bagaimana kabarmu? Ke rumah sakit. Non Sheng, kamu tunggu di sini, aku akan mengambil mobil. Fu Yancheng, bangun, jangan membuatku takut. Fu Yancheng. Sheng Mian, ada apa Sheng Mian? Sheng Mian. Apa yang terjadi di sana Sheng Mian? Fu Yancheng, tahan Fu Yancheng. Fu Zong. Kamu tahan sebentar lagi sampai Fu Yancheng. Sebentar lagi sampai Fu Yancheng. Fu Zong, kamu harus bertahan. Cepat-cepat. Jangan khawatir. Kamu sudah bangun, bagaimana kondisi tubuhmu sekarang? Tidak apa-apa. Sekarang selain pusing dan penglihatan kabur, anggota tubuh lemas, otot pegal, dan kesadaran kabur. Selain itu tidak ada yang tidak nyaman. Tidak apa-apa. Dokter bilang untuk sementara tidak akan mati. Ya, lenganku juga terluka sangat sakit. Harus ada yang merawat dengan dekat. Sekarang aku akan telepon Kitchen. Tidak usah, dia sedang cuti melahirkan. Istrinya. Kalau begitu aku akan telepon kakek. Kakek juga tidak bisa, kakek sudah tua. Kalau kamu bilang padanya, dia pasti akan khawatir padaku. Kalau begitu biar aku yang merawat Fu Zong kebetulan. Aku punya beberapa urusan bisnis yang ingin kusampaikan pada Fu Zong. Tidak bisa. Aku gak bisa nanganin ini, urusan bisnis. Sekarang kepala pusing, badan lemes. Proyek gede banget ini. Ya udah, ikut aku pulang aja. Kamu memang baik sama aku yang bikin kamu susah. Kamu cedera karena aku. Makan yuk. Kenapa? Kamu nahanin aku di situ. Cedera di bagian lain masih oke, tapi di sini jangan sampai ada masalah. Ini berhubungan sama masa depan kita sama mimpi kakek. Fu Yancheng. Kamu bilang nggak apa-apa. Kelihatannya bagian tubuhmu yang paling keras cuma mulut. Nggak tentu juga. Cepetan makan.
Kamu suapin aku. Oke, aku suapin. Aku nggak mau makan ini. Lah mau makan apa? Kamu tahulah. Kelihatannya kamu belum lapar, udah nggak usah makan. Aku makan. Udah biar aku suapin aja. Kamu bilang aku ini dapat hikmah dari musibah ya? Diam deh, makan aja masih ngoceh. Sheng Mian. Sheng Mian cepetan keluar, bantu aku cepetan. Nggak kuat cepetan. Kenapa? Aku mau ke toilet. Ya udah pergi aja. Sekarang kepala pusing nggak bisa berdiri. Ya udah duduk aja. Kamu tadi suapin aku kebanyakan. Perutku sekarang kembung banget, bantu aku dong. Sekarang kepala pusing, tangan juga nggak ada tenaga. Kamu kan udah pernah lihat. Fuyan Cheng kamu. Aku ke toilet dulu. Jangan kira aku nggak tahu kamu ngapain, jangan ngintip. Siapa yang mau ngintip kamu? Sheng Mian. Malam ini tidur sama aku di kamar aja. Aku takut tengah malam butuh kamu. Antar aku ke toilet. Kamu sekarang cedera, butuh istirahat. Malam kamu tidur di kamar, aku tidur di sofa. Ada apa-apa tinggal panggil aku aja. Aku bisa tidur nyenyak kalau kamu tidur bareng aku. Itu bagus untuk penyembuhan luka. Jangan ngomong gitu kamu sekarang. Harus istirahat yang cukup. Kalau aku ketahuan kamu pindah tempat tengah malam, besok kamu langsung pergi. Cepat tidur. Bangun, cepat tidur.
Kehilangan darah parah kalau tidak cepat transfusi. Mungkin bahkan orang dewasa tidak bisa diselamatkan. Dokter, pasien mau bangun. Kamu sekarang dalam kondisi sangat kritis. Di luar tidak ada keluarga yang menandatangani untukmu kalau bisa. Kamu tekan sidik jari di surat pemberitahuan operasi, kami akan menanganinya secara khusus. Dokter, tolong. Selamatkan anakku. Tenang, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Anakmu selamat, tenang saja. Aku akan beritahu keluargamu. Dokter, tolong rahasiakan. Bayi. Mama siap memaafkan Papa. Setelah Papa sembuh, Mama akan kasih tahu kalau kamu masih ada. Papa pasti sangat senang. Ngomong apa? Nggak ada. Aku berangkat kerja. Fu, kamu cari aku. Hari ini aku cari kamu cuma satu hal. Teken ini. Kenapa aku harus teken ini? Karena kamu hampir membunuh Sheng Mian beberapa hari lalu. Kamu ngomong apa, aku nggak ngerti. Pura-pura nggak tahu ya, perbaikan tembok luar Sheng. Semua diatur di awal bulan kemarin, dengar. Adik kedua keluarga Sheng yang buru-buru minta ke pengelola ngebet cari tukang untuk perbaikan. Tapi kebetulan tas alatnya jatuh. Menurutmu kebetulan ini apakah terlalu banyak? Sekarang tukangnya ada di luar. Hari ini kalau kamu bikin aku nggak puas, dia akan langsung masuk dan membongkar kamu. Fu, kakak ipar. Kasih aku kesempatan lagi. Aku yang salah, aku terpengaruh. Aku cemburu pada kakakku, aku cuma ingin menakut-nakutinya. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Fuzong, aku tidak akan berani lagi, aku tidak mau masuk penjara. Kasih aku kesempatan lagi, aku masih adik kandungnya. Sekarang kamu tinggal menandatangani kontrak ini. Masalah ini selesai. Tapi aku cuma punya sedikit saham. Lihat ada cara lain tidak? Sheng Weiyuan, sejak kamu punya niat itu untuk menyakiti Sheng Mian, kamu seharusnya tahu akan ada hasil seperti ini. Tanda tangani. Aku akan kasih kamu satu kesempatan. Masuk penjara. Atau transfer semua saham ke Sheng Mian. Pilih sendiri. Ini laporan bisnis kuartal lalu, lihat dulu. Dan tentang penyesuaian bisnis Sheng, aku punya beberapa ide baru. Kenapa? Kamu. Fuyan Cheng tidak tahu. Dia tahu aku hamil. Tapi kemudian ada masalah. Dia pikir anak kita sudah tidak ada. Masalah besar begini kenapa tidak bilang padanya? Sebelumnya ada terlalu banyak hal antara kita dan
Selalu ada yang ingin menyakiti anak. Aku ingin melindungi anak. Jadi aku sembunyikan dari semua orang. Tapi malam ini aku akan bilang padanya. Sepertinya aku tidak ada harapan lagi. Wen Zhao, sebenarnya aku. Stop, jangan kasih aku kartu orang baik. Aku tahu Fuyan Cheng pria yang baik. Sebenarnya selama ini aku bisa lihat. Aku yang kalah. Aku rasa aku tidak bisa seperti dia. Bisa begitu berkorban untukmu. Dan jelas kamu mencintainya. Wen Zhao. Apa? Aku sekarang menikmati hidup lajangku, jangan lupa. Aku sekarang pria lajang sukses, sangat populer. Lagi pula siapa yang mau seperti Fuyan Cheng? Tergantung pada satu pohon. Sheng Mian. Kamu harus bahagia. Kamu juga. Pulang kerja mau kemana, perlu aku antar nggak? Nggak usah, aku mau cari Yan Cheng, mau kasih kejutan. Ngerti nggak, enak muncul ya? Sheng Mian, kenapa kamu? Perutku sakit banget. Ayo aku antar kamu ke rumah sakit. Dokter, Kondisi saat ini nggak terlalu baik. Detak jantung bayi nggak stabil. Aku sarankan kamu segera melakukan operasi aborsi. Kalau ditunda-tunda, dokter. dari hasil pemeriksaan, kemungkinan untuk menyelamatkannya sangat kecil. Kecuali nanti ada gerakan bayi yang jelas. Aku pertimbangkan dulu. Kamu baik-baik aja. Dokter bilang, anak kita mungkin nggak bisa diselamatkan. Apa perlu kasih tahu Fuyan Cheng? Kepalaku sekarang pusing banget. Aku bantu kamu istirahat dulu. Sheng Mian. Dokter, aku keluarga Sheng Mian. Sheng Mian kenapa? Ini surat pemberitahuan operasi aborsi Sheng Mian. Kalau dia sudah memutuskan hari ini, bisa langsung dijadwalkan operasinya. Anak-anak kita masih ada. Sheng Mian mau menggugurkan anak. Halo Yan Cheng, Kamu sekarang di mana? aku. Di kantor. Kenapa kamu bohong sama aku? Aku pulang dulu, nanti kita bicara. Sheng Mian, aku ada urusan dulu, ya aku cabut dulu. Kamu sembunyi-sembunyi ke rumah sakit tanpa kasih tahu aku. Nggak apa-apa. Aku cuma kerja terlalu capek akhir-akhir ini. Tubuhku nggak kuat. Ke rumah sakit buat ambil obat. Ambil obat. Obat aborsi ya?
kamu sudah tahu. Sheng Mian. Aku kira kita nggak akan saling bohong lagi. Ternyata cuma hayalanku sendiri. Yan Cheng. Aku tadinya mau kasih tahu kamu malam ini, tapi dokter bilang, saya mungkin harus segera melakukan aborsi. Sebelumnya karena masalah anak. Saya sangat menderita dan merasa bersalah di depanmu. Saya tidak pernah berani membicarakan masalah anak. Takut kamu sedih dan terluka. Kalau hari ini saya tidak di rumah sakit, apakah kamu akan diam-diam menggugurkan anak sendirian, seolah tidak ada yang terjadi? Anak bukan hanya milikmu sendiri. Apakah kamu memikirkan saya sebelum melakukan ini? Saya ini apa di hatimu? Fu Yan Cheng. Pada dasarnya kamu tidak percaya padaku. Sheng Mian. Tapi saya benar-benar tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi. Saya takut dengan kejadian Pani dan Liang Hanqing sebelumnya. Saya benar-benar takut. Sheng Mian. Saya hanya ingin mendengar kebenaran darimu. Bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya padaku? Baik. Mari kita bercerai. Fu Yan Cheng. Tolong saya. Kamu tahu siapa saya? Kamu adalah orang yang tidak akan pernah saya salahkan. Suami saya. Fu Yan Cheng.
Saya sudah menyiapkan perjanjian cerai baru. Nanti setelah kamu menandatangani, kamu bisa pergi. Fu Yancheng benar-benar tidak ingin bertemu saya. Mungkin Fu Zong punya urusan lain yang lebih penting untuk dikerjakan. Baik. Sheng Mian ingin bercerai denganku. Tidak akan pernah mungkin. Nyonya silakan ke sini. Sheng Mian, Wen Zhao. sudah kukatakan pada Fu Yancheng dia tahu, dia salah paham padamu. Aku juga sudah memberinya pelajaran. Pergilah kejar kebahagiaanmu. Sheng Mian, dulu semuanya salahku. Membuatmu dan Yancheng kehilangan banyak waktu. Kedepannya aku akan berusaha menebusnya. Bibi Bai. Kenapa masih memanggilku Bibi? Harusnya panggil aku Mama dong. Tidak usah buru-buru. Pergilah. Kakek. Aku tahu penilaianku. Tidak pernah salah. Kalian berdua ditakdirkan untuk bersama. Mian, kakek doakan kamu bahagia. Terima kasih kakek. Sheng Mian, kamu bilang perjalanan cintamu dengan Fu Zong. Aku benar-benar tidak mudah. Kedepannya saat kalian menikah, aku harus duduk di meja utama. Ayo. Terima kasih. Sheng Mian. Sebelum bertemu denganmu, aku adalah orang yang selalu tenang dan rasional. Tidak ada yang bisa menggoyahkan emosiku. Dan tidak ada yang bisa mengubah pikiranku. Hingga aku bertemu denganmu aku baru mengerti. Mencintai seseorang adalah selalu memikirkannya setiap saat. Ingin memberikan yang terbaik di dunia ini untuknya. Dan ingin memilikinya dengan segala cara. Mungkin ini adalah ujian dari Tuhan untukku, membuat kita mengalami kesalahpahaman berulang kali. Tapi justru dalam kesalahpahaman ini, aku jatuh cinta pada dirimu yang lain. Aku yakin bayi kita juga bisa merasakan cinta kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Sheng Mian. Sisa hidupku. Aku hanya ingin terus berjalan bersamamu. Sheng Mian. Maukah kamu menemaniku melewati hidup ini?
Aku mau. Ada apa? Bayiku menendangku.